Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Putri Handayani dari kelas 10 IPA 1. 1. Fatu Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah dan Haji Wada. A. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menandai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, hanya sekitar 40 perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan itu tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. 2. Orang Quraisy harus menggantikan kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memiliki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. B. Faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Sikap simpati yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penakluk kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Seseorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang sedang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW menurunkan 3 hal berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman. 4. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun mendapat keamanan. Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu, beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkan dengan menggunakan tongkat beliau sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu, di keliling Ka'bah adalah sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping.
Pada saat yang sama, beliau membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. C. Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan dengan umatnya dengan mengatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah salat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongannya berangkat menuju Zia Al-Khulaifah yang merupakan mikat penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tawiyah, beliau berangkat menuju Mina dan salat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tanda telah berpasang dengan Namirah. Di dalam perut lembah itu sekitar 144 manusia berkumpul di sekitar beliau bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. 1. Janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. 2. Janganlah menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. 3. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah dan tidak ada umat baru setelah kalian. 5. Hendaklah semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaan. 6. Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. 7. Berhijrahlah kalian ke Baitullah. 8. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamakan juga beberapa nama lainnya, antara lain 1. Hajat al-Islam, karena dalam haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. 2. Hajat al-Balagh atau haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah apakah aku telah menyampaikan yakni ajaran agama Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran secara khusus. Pada haji ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktik. 3. Hajat at-Taman atau haji kesempurnaan, karena Arafah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun penegasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya melalui firman. Sekembalinya dari Haji Wada pada akhir bulan Syawal tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit kepala dan semakin lama semakin sakit hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.